Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. T dalam acara cerita misteri. Cerita sebelumnya ini ibaratnya bagian part yang kedua. Yang cerita kemarin belum tuntas semua, belum selesai, masih ada sambungannya. Kata yang pengen cerita, kemarin cerita akhirnya tuh sampai cerita batu aja. Iya. Nah, untuk kelanjutan ceritanya mari kita dengarkan dengan seksama. Enak kan? Ya langsung gue cerita ya. Ceritanya tempo hari gue sambungannya. Jadi Megang batu. part itu gue megang batu yang putih gitu kan, yang gue dapat dari datang di malam Jumat riungan gitu kan. Nah di situ gue dapet batu itu, akhirnya batu itu dipegang oleh gurunya orang pintar tersebut, karena tempo hari dia bilang batunya batu panas hitungannya. Oh, gurunya datang. Itu gurunya gue bingung. Gurunya itu datang dikasih tahu sama si Aki lah disebutnya, masih Aki itu dibilang, ini guru saya, gurunya lebih muda dari dia. Itu gurunya itu asal makan itu daging mentah kambing. Awet muda kali. Ya bukan nggak tahu lah arti awet muda atau gimana, gue nggak ngerti. Di situ kaget kan gue, udah. Nah akhirnya berlanjut lagi, ketemu dengan malam Jumat lagi. Itu gue biasa kalau malam Jumat tuh gue kadang-kadang gue sempetin datang gitu. Kayak punya ritual sendiri ya? Iya, karena resep gitu ngeliatnya, suka gitu ngeriung semua manusia, semua orang di situ datang, itu ada yang dapat segala-galanya dah. Nah pas malam Jumat datang diriung, dikenalin dengan gurunya itu lebih muda dari si Aki tersebut. Akhirnya dia datang memperkenalkan diri dan namanya ini gitu, ya udah. Nah besokannya semua itu udah perkenalan, nggak ada yang dapat apa-apa. Nah cuma kalau gue tetap penasaran gitu loh, akhirnya gue datang lagi Jumatnya itu, gue tanya sama si Akinya, di saya pengen ngobrol sama gurunya. Akhirnya keluar gurunya, gue tanya, ini batu ini buat apa sebenarnya gitu loh. Batu apa katanya, kamu dapat batu apa? Gue kasih lihat. Udah pegang dulu, nanti tiba waktunya saya ambil. Oh. Nah teman gue yang nekat ini kan, setelah gue pulang, temen gue nekat, gue pengen kaya gitu. Gue pengen Kayak instan gitu. ya, pokoknya kayak instan lah. Gue nggak pengen jadi orang susah terus gitu. Ya gue bilang mana bisa, ya siapa tahu katanya kemilikan, ketaikan kayak apa namanya, ibu-ibu nenek-nenek itu yang bawa cucu, nggak taunya dia dapat duit sekarung kan. Oh, Itu bilang, ya nggak bisa kayak begitu gitu loh. Itu memang udah jalan dia, gue bilang. Kan gue nyaksiin, gue cerita itu juga bener apa adanya, gue nyaksiin. Karena yang lain miliknya dapatnya batu, mau ibu dan batu, ya siapa tahu gue juga katakan, ya udah kalau memang seperti itu. nekat lah. Ini nekat lah. Akhirnya datang lah. Gue datang ke sana, teman-teman gue yang nekat itu, gue bilang, tolong bantu teman saya. Ini teman saya ini pengen merubah nasib. Ya ini merubah nasib ke saya ketika Kerja lah ya. gitu. Udah tuh, ya pokoknya merubah nasib, dia pengen berubah lah. Jadi gimana ya katanya gitu. Akhirnya keluarlah gurunya si Aki tersebut yang masih muda itu. Keluar langsung bertanya, emang apa yang lo pengen gitu? Ya di dunianya apa sih yang dipengenin, cuma uang katanya gitu. Oh. Dia bilang gitu, wih uang, saya uang juga temen-temen. Ya udah katanya gitu, kalau emang lo mau katanya. Itu gua datang Jumat itu siang lah. Dia bilang kita tunggu malam katanya, tunggu malam. Akhirnya gua bilang, ya udah, gua bilang kalau lu bro mau nunggu, lu tunggu, gua mau pulang dulu. Ntar gua malam balik lagi gitu, gua bete di sini. Akhirnya gua pulang dulu, gua tinggalin dia. Entahlah dia ngobrol apa di si Aki itu. Pokoknya intinya dia tetap pengen bersisi keras
pengen punya sesuatu lah, pengen punya uang, Nekat, yang belum nekat. Sudahlah, akhirnya malamnya gue datang, cerita demi cerita, gue dengerin apanya gue boleh nih. Ya pokoknya gue pengen ini, gitu. Nanti kita suruh masuk ke kamar yang disakralin lah. Gue bilang, jangan-jangan kemarin lagi nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, udah kita ikutin aja. Udah, gue cuma, ayo aja, gue cuma ikut doang kan, cuma nganterin doang. Akhirnya ikut, pas ikut gue kagetnya itu, bener masuk satu ruangan, ada si gurunya si Aki, katanya, nih katanya, ini kardus udah gue siapin, ini bakalan duit buat lo, katanya. Si Aki itu buka baju cuma pakai celana dalam doang. Nah dari udah celana dalam, gue bingung lah, mau ngapain nih, gue bilang. Kamar. Oh iya kan ngeri ya. Namanya gue orang awam gak ngerti apa-apa. Akhirnya dia ngeluarin sesuatu di dalam kotak. Pas dikeluarin itu yang disebut dengan kantong macan. Kantong macan Bentuknya itu kain. bentuknya lembaran gitu loh, lembaran ya boleh kayak celana lah, lembaran kayak celana apa ya, renang lah, celana pendek lah itu kan. Nah itu pasti pakai sama dia. Lu jangan kaget ya katanya, ini kardus kosong, lu lihat dulu kosong. Gue lihat kosong. Itu pas dia benar-benar pakai itu tiba-tiba hilang aja tuh kan. Orang itu. Iya gurunya si Aki. Wah, gue bingung, gue nanya, bro, itu apaan? Lo kok bisa hilang itu? Lu bilang aja katanya, diem aja katanya. Pas selangnya nggak lama lah, semenit 2 menit balik lagi, itu bawa kardus itu duitnya penuh di dalam kardus itu. Bener-bener duit. Duit bener. Wih, gue bilang, bro ini milik lu. Gue bilang gitu kan, dia bilang belum, masih proses katanya. Nih, yang lo pengen ini kan, iya. Karena gue bilang ya udah, kalau emang begitu berarti milik dia. Oh nggak begitu jalannya katanya. Ada lagi. Iya, nggak sembarangan begitu doang gitu lo dapat katanya. Lu nyari, bukan lu ketaikan. Akhirnya duit gue bawa pulang dulu, pulas bawa lagi sama dia. Oh, pulang. Dan dia datang lagi, setelah datang lagi dia bilang, lu harus puasa katanya gitu. Oh, Iya, lu harus puasa begini. Dia bilang puasa dari yang ganjil sampai 41 hari dia bilang. Dijalanin sama temen gua. Jalanin lah, emang dia udah nekat, berjalannya waktu nekat 41 hari nggak ketaikan. Nggak sanggup. Bukan nggak sanggup, nggak ketaikan. Dia udah jalanin, ternyata si akhirnya kayak gimana ya? Dikata bohong enggak, dikata nggak bohong nggak ada gitu loh. Akhirnya dia bilang jalan lu bukan di sini katanya. Lu nggak bisa dapat kayak begini ternyata gitu dengan lu jalanin puasa. Nah, terus gimana katanya? Apa aja Ki katanya gitu. Yang penting gue bisa kaya. Udah puasa padahal ya. Ya udah katanya. Sekarang akhirnya suruh jalanin ini apa namanya? Di suatu tempat. Kayak betapa gitu. Nah, kayak mau betapa gitu loh, tapi di rumah gitu loh. Oh. Nah kan akhirnya gue bilang ya udah Ki berkunjungnya ke rumah saya. Rumah saya ini dulu pernah disebut pernah tempat rumahnya bekas orang-orang dulu lah gitu. Saya datang ke rumah. Nah itu juga bingung gue. Nah itu di rumah gue kan nggak ada apa-apa. Semua orang tua gue lagi sholat semuanya kan. Nah tiba-tiba saya ya udah di kamar sembayangan aja kan. Nah, di kamar sembayangan, mau bilang gue selama di sini nggak pernah namanya kamar sembayangan nggak sesuatu atau apa kan. Buat sholat. Akhirnya disuruh di situ tuh temen gue. Suruh di situ semuanya diblokin rumah, kan? Ya orang tua gue, ya ini silakan aja kalau ngomong gitu. Akhirnya nggak tahunya itu ya entah ditaruh entah di apa si ruangan sholat. Dan itu kita tinggalin ya dia sendirian di rumah gue itu dia benar-benar ketakutan. Dia orangnya selom, dia benar-benar ketakutannya itu ya benar-benar didatengin segala-galanya. Dia bilang ya bentuknya segala rupa lah katanya. Ini menurut ceritanya teman gue itu. Sampai dia keluar merangkak dari luar rumah, kita nunggu di suatu tempat lagi nyamperin kita. Gue pasti kalau begini, lalu gimana katanya? Gue bilang gitu. Gue jadi balik kesel kan. Lu yang minta dengan cara apapun, sekarang orang yang udah orangnya udah apa istilahnya membantu lo, ya kan?
Lalu dengan satu jalan lagi ini, dengan lu istilahnya diam di satu tempat, itu di rumah gua loh, gitu. Lu nggak sanggup gitu. Ya gua mau yang instan aja katanya gitu. Ya kalau kayak begitu lu nggak bisa kayak gitu. Ya mending kita balik lagi aja. Udah kan? Nah itu malam itu kita ngobrol-ngobrol panjang kan. Lu bener bro, ya kan setelah dia selesai udah nggak sanggup, kita balik tanya, lu bener bro. Ini dunia gitu, memang susah nyari uang, tapi nggak bisa kayak begitu juga. Ya memang dia tekadnya udah bulat. Ya gue mau ngomong apa gitu, sekedar teman. Akhirnya temen gue itu ngomong, udah besok kita balik lagi aja. Ya gue cuma ngantar doang, ayo gue bilang, kalau memang lu balik lagi. Ya kan, itu ketemu malam Senin lah, nggak, ketemu malam Minggu. Ketemu malam minggu itu datang lagi gue ngobrol cerita, gue bukan cerita ke gurunya, ini teman saya nggak sanggup karena begini dia menemukan sesuatu di rumah saya itu sampai dia keluar pun merangkak, dia cuma ketawa gurunya itu cuma ketawa, gurunya orang Siaki itu cuma berkata ini yang lu pengenin tapi lu nggak sanggup. Gimana lu kalau seumpama yang lain? Dia bilang kalau yang saya kuat katanya, asal jangan dibentukin yang rupanya jelek katanya gimana, dan jangan sampai istilahnya yang berbuat jahat gitu. Yang berbuat jahat artian dia betapa kan yang di rumah gue itu juga dibentukin, dia digodain, dia lagi sila, badannya dimiringin, ini dituin gitu. Maksudnya jangan dia nyentuh gitu. Ya udah. Akhirnya katanya gini aja deh, mendingan lu kalau memang lu mau katanya lu nikah aja. Kebetulan di bujangan, maksudnya nikah sama siapa? Ya nikah yang punya mau banyak duit katanya. Siapa? Itu Jin. Ya gua kaget, tapi gua bilang bro mikir 2 kali dulu, kok bilang gitu. Itu kan depan gurunya gua bilang mikir 2 kali. Ya udah katanya, selama yang penting saya pesan jangan sampai dia wujudin aslinya katanya gitu. Nah disitu gua angkat tangan tuh, gua bilang, gua potong ngomongannya, gua bilang ngomong Pak, ini ntar dulu deh, saya coba ngobrol dulu sama teman saya juga nggak mau yang istilahnya punya temen, dan keputusan ini sebagai temen gua bilang gitu. Seenggaknya saya harus memperingati. Ya udah katanya, lu kasih waktu katanya, lu pikirin aja dulu. Itu dikasih waktu hitungannya seminggu lah. Dia memang nggak tahu jalan, dia mau balik lagi susah tanpa gua gitu loh. Akhirnya hari berganti hari ketemu malam Jumat. Dia ngomong sama gua, udah katanya, ayo anterin gua katanya. Udah nekat, lu yakin semuanya ini kalau lu nikah sama satu orang gitu, lu bakalan istilahnya jadi budak dia nantinya kalau yang gua tahu cerita dulu. Pas ini dia gua nggak mau katanya, gua harus mau, gua mau nggak mau harus gua bilang gitu. Ya udah gua anterin di sana, dia yang masuk nih, gua nggak ikut masuk ke rumah ini. Iya, gua di ruangan tempat biasa gua nunggu, dia masuk ke ruangan. Nah gua ditemenin akinya. Nah temen gue sama guru akinya. Nah itu temen gue dia bilang kurang lebih dari 2 jam di dalam ruangan itu dia benar-benar dikenalin dulu, cantik kok tuh, cantik cewek bini gue, calon bini gue cantik. Dia udah ngomong sama gue, dia suka sama gue, ya gue apalagi ngeliat cewek cantik gimana sih. Terus ya dia gue ajak nikah, dia mau. Lu? Ya gue mau lah, orang cantik katanya gitu, mas kawin dari dia katanya gitu. Terus ya gue udah dibawa ke rumahnya mewah, gue punya mobil katanya. Gue bilang, bro beneran? Iya katanya gitu. Yakin lu? Yakin. Gue diem dah, udah nggak bisa berpikir dah. Ini temen gue udah nggak waras, udah keinginan setan. Ya udahlah, dengan begitu akhirnya belum langsung dia udah diperkenalkan, dia udah dibawa ke rumahnya katanya. Nah kan namanya seorang perempuan dia pengen kenal gitu kan sama keluarganya dia.
Dia bilang keluarga gue jauh, gimana gue carinya? Apa lu aja bro, gue kenalin sama keluarga gue. Gue bilang gue nggak mau ikut ikutan. Gue bilang gue bilang lu urusan lu. Entahlah dia urusan seperti apa, ya kan? Akhirnya berjalan sebulan itu. Nah dia itu nggak taunya dia punya motor, sedangkan dia nggak kerja, dia nggak punya duit tapi punya motor. Gue bingung kan? Ya orang duit dari mana gitu. Udah, akhirnya dia datang ke rumah, ngajak gue ke sana. Udah, gue ikut kan. Di sepanjang jalan gue tanya, lu duit dari mana lu baru bisa punya motor? Kan gue dikasih waktu itu. Hah? Dikasih waktu itu kapan? Iya, waktu terakhir gue main ke rumahnya, gue dikasih uang sama dia. Akhirnya gue beli motor. Kok lu gak ada omongan sama gue? Kata gitu. Ya kan lu gak mau ngerasain uang. Ya gue bukan gak mau ngerasain, gue cuma pengen tahu aja. Sama enggak uang mereka sama uang kita gitu. Ya kan? Ya, kalau memang nggak sama uang mereka sama uang kita nggak laku, nggak mungkin gue bisa beli motor. Iya lo bikinnya benar juga lo. Udahlah, gue nggak mau ambil pikir lagi. Datang ke sana, nah kan si perempuan ini, si temen gue masuk lagi. Nah perempuan ini lagi katanya ke temen gue, gimana orang tua kamu? Iya, akhirnya disebut sama dia orang tua saya jauh katanya, di daerah Jawa katanya. Kalau saya untuk datangkan, saya nggak mungkin, orang tua sudah nggak mampu kayak gitu. Akhirnya entahlah seperti apa, dia bilang kalau saya datang sendiri gimana? Ya nggak mungkin lah, gitu loh kan. Kamu saya ngenalin kayak gitu. Udah tuh, nah itu kurang lebih dari jam berapa? Gue nyampe jam 3 sore, yang gue datang sama dia, diajak sama dia, sampai dengan jam 9 malam. Jam 10 malam kata gue, nih anak nggak keluar-keluar ya kan. Nah menurut cerita dia nih yang di dalam, dia tuh udah datang ketemu orang tuanya. Orang tuanya mati? Iya, dia udah pulang ke kampungnya sama calon bininya. Iya, orang dia kaget karena ya udah kamu pegangan aja sama saya, pegangan tangan, suruh merem, tiba-tiba udah di kampungnya. Kan gue bingung ya. Oh yang bener aja lu ditagi di dalam, udah pulang. Iya, gue udah pulang, gue minta izin katanya. Ini nyokap gue sih setuju aja. Iya, gue bilang, ini nyokap lu nggak tahu, gitu loh. Nggak tahu karena apa? Itu perempuan bukan perempuan manusia, gitu. Yang ini bukan emak jin, sama jin. Di situ gue bingung, ya anak pakai makinan aja, gitu kan. Udahlah, akhirnya udah. Terus lu kapan mau nikahnya? Gue nggak tahu nih, tergantung si ininya, katanya gurunya si Aki. Oh ya udah. Nah kalau semua menikah lu diramein, ya diramein di sana, orang udah siap-siap kok, orang tuanya udah kenal banget sama gue, keluarganya. Udah kan pas pulang itu gue tanya lebih jelas, bro yang lu lihat di negeri sana bentuknya seperti apa? Lah sama katanya. Iya. Sama kayak kehidupan kita gitu loh. Terus orangnya nggak lah kagak katanya. Bener lu, iya lu ketemu keluarganya nggak ada yang bentukannya kan? Kagak. Gue bilang, lu pastiin lagi bro, lu yakin? Gue bilang, yakin gitu. Bener lu? Iya. Nah udah kan dari situ udah. Nah ini selama udah dari situ seminggu, 2 minggu, gue pengen berita ini anak kok nggak ada kabar gitu kan. Jangan 3 minggu nggak ada kabar juga, sampai sebulan akhirnya ada kabar tuh. Datang ke rumah, dia bilang, lo datang ke sana lah, lo kemana aja? Ya kan gue mau persiapin semuanya. Nah terus kesana mau ngapain? Ini gue katanya kemarin itu minggu kemarin katanya si gurunya Abi datang ke rumah gue. Lah kok tahu? Yang mana gue tahu katanya gitu. Nah terus gue nyiapin segala-galanya katanya. Segala-galanya apaan lu? Ini segalanya layaknya kita mau nikah seperti apa sih katanya? Segala gue perabotan, terus udah gue kirimin katanya. Lalu kapan ngiriminnya? Udah mati katanya. Aduh kata gue makin puyeng. Nanti gue bilang ini cerita, dia orang cerita bener apa kagak ya? Tapi gue balikin lagi, ini mau nikah bukan sama dunia kita, gitu manusia. Iya bener gak bener, itu yang dilakuin. Akhirnya pas dateng, dia bilang, lo nikah pas kelahiran lo hari Rebo. Gue dateng Minggu. Kelahiran lu ya Rebo, berarti 3 hari lagi kan. Udah tuh
Nah pas Rebo posisi gue kerja, gue nggak bisa inilah, nggak ikut. Dan gue juga sebetulnya nggak mau. Ntar gue lagi ketarik-tarik dari suruh besan di sono. Gue nggak mau kan. Udahlah, akhirnya pas Rebo itu mungkin dia jalan sendiri lah, nggak tahu kan dia jalan sendiri atau sama teman-teman, gue nggak ngerti lah pokoknya. Dari situ udah, ya kan, gue libur dari Sabtu. Nah itu dia datang, masih ada datang, bro udah nikah katanya gitu. Oh ya syukur alhamdulillah lah kalau udah nikah benar gitu. Itu dia mau ngasih duit ke gue, bro, ngasih duit ke gue. Gue nggak mau. Bukannya gue sok kaya, bukan, bener. Siapa sih nggak mau duit, ya kan? Cuma gue tahu ini duit dari mana gitu. Gue nggak mau. Gue bilang, lo kalau ngasih duit sama gue bilang, gue bukan nggak mau, gue bilang gitu. Lo sedekahin aja deh, gue bilang. Lo masukin ke masjid, gue bilang. Ya mungkin dia ngerasa gimana gitu, mungkin dia tahu. Kesinggung, gue nggak ngerti lah. Terserah lo mau anggapan lo tersinggung mau apa kayak gitu. Cuma gue nggak mau gitu, ngerinya dampaknya segala lupa gitu. Nah itu dia datang Sabtu, Minggunya datang juga ke rumah si gurunya, ke rumah gue. Nah bawa si temen gue ini, Minggunya datang ke rumah, itu pakai apa? Pakai motor Suzuki Smash. Nah kan rumah gue tiap hari masih jalannya turun gitu, lu pakai motor gak susah kan, ya kan? Nah, udah ngobrol-ngobrol kan, si gurunya ini, kamu nggak mau? Enggak, kalau jalan saya katanya. Oh ya udah katanya, orang gitu bagus lah katanya, jangan katanya gitu. Udah tuh, nah kan gue nanya kan masalah batu gue ini, ya kan? Tempo hari dia bilang, nanti tiba waktunya batu itu saya ambil. Saya mau tanya batu ini apa gunanya kan? Karena gue dapet dari waktu ngeriung itu, diambil batunya, terus apa lagi nggak mau dapat, gitu. Dia bilang, gue bilang ini batu apa namanya berlian, berlian ini 3, gue bilang, oh ini berlian buat susuk katanya, ini saya bawa, saya netralin dulu, kalau memang kamu mau disusuk saya netralin dulu, nanti kalau kamu mau tiba waktunya mau disusuk, datang lagi ke saya. Gue bilang buat apaan? Dari bawah batu itu gue tanya lagi, dari itu waktu itu ini batu panas katanya, jangan kamu bawa-bawa, ini bahaya. Itu cuma digetrokin doang ke tangan, ke ubin, ke lantai, udah jadi abu. Kata gue bisa kayak begitu. Udah gitu kak, bikin ngeri lagi di rumah. Itu dia modelnya kayak si Aki, kayak Bangki anak muridnya, ngerokok. Dia ngerokok Samsu, dia bilang apa? Nggak ada yang lain rekornya selain rokok Samsu. Emang apa? Udah ngarapin ada? Nggak ada sih, saya beli dulu ya. Ya udah beli. Emang dia bukan ini ya, udah ngarap merah. Udah gitu minta sate kambing. Gue bilang posisi sore begini belum buka nih, gue bilang. Akhirnya kan, ya emang di situ kan rumah gue di daerah Madura. Ya udah, terus gue beli itu ke rumahnya, ke rumah orang Madura, gue bilang. Betul Madura karena gue beli sate kambing loh. Lah, belum buka ya, gue beli mentahnya doang, gue beli 20 tusuk. Itu udah merah-merah, makan mentah. Jadi bukan dia yang makan. Itu di situ gue ngerokok, ngeliatin dia, hambar bawaannya gitu. Dia bilang, itu ngapa lu ngerokok kayak begitu? Ya nggak apa-apa sih, ngeliatin dia gitu, kayaknya enak bener gitu. Lu mau ngerasain? Mogah, lah mati gue enggak gitu. Udah tuh. Dia bilang rokok lu apaan? Marlboro, gue bilang gitu. Adat, gue bilang adat. Gue kembali ngerokok adat kan. Dia bilang, saya gimana? Rasain aja, kalau gue bilang hambar. Enggak buat saya mah. Yang bener lu, itu modalnya sama laki-laki. Jadi di rumah gue ada ubin kan garis-garis, ubin apa, sekotak-sekotak gitu kan. Lempangin ke garisnya ubin kayak gitu. Udah sama dia mau ditunjuk, disentil tetap aja. Lah kagak ada rasanya rokok gue. Gue bilang, udah ngeliat nih kelakuannya si Aki nih gitu, guru ini begini gue bilang. Gue bilang udah lagi, balik lagi, ayo hambar deh, nggak enak rokok saya. Udah cari lagi, nggak tahu. Jadi lagi rokoknya, udah tuh, nah habis makan begitu, habis makan temen gue diem aja, kayak orang linglung lah gitu. Kayak orang bego, sampai gue tanya, bro kenapa lo?
gue lagi mikirin bini gue lagi apa katanya deh ngapain lo bikin, gue bilang bini lu mah udah enak aja lah, gue bilang gitu. Itu entah kenapa si Aki itu ngegerung sambil bilangin sama teman gue, kita pulang, kita dipanggil katanya gitu. Nah di rumah gue kan posisinya dia motor ke bawah, motor semes kan lumayan berat lah gitu ya. Itu pas si teman gue keluar, parkirin lama, kiri kanan, mundur maju. Itu gurunya keluar, itu motor diangkat, putar doang diangkat kayak gulek, diangkat, dibangun, gitu, turunin lagi. Kata tuh gue, astagfirullahaladzim, gue jangan nyebut bapak gue aja, enggak, masya Allah tuh orang katanya. Udah tuh masih gas, pergi berdua. Nah dari detik itu, di situ si temen gue ini seminggu nggak pernah ada kabar, berjalannya waktu nggak pernah ada kabar lah, sampai gue sempet datang ke rumah Aki nanyain temen gue, Ki, teman saya gimana? Temen lu udah enak katanya, temen lu udah enak kaya nih sekarang gitu. Lah terus gimana nih? Ya di sana katanya gitu. Lah gue nanya, lah terus kalau kita mau ketemu lu mau nyamperin gitu? Ya enggak, maksudnya dia tarik ke sini, gue bilang gitu. Iya lah, sekiranya gue harus ke sana, ntar dulu, gue bilang gitu. Ya udahlah, karena udah banyak pikiran bahwa temen lu ini gitu. Ya kan gue penasaran, gue ngomong, maaf nih, saya pernah dengar gitu. Istilahnya kalau kata kasarnya kan nikah sama dunia lain, gue bilang. Kalau yang saya tahu gitu, kalau nikah dengan dunia lain, ya selesainya, endingnya bakal jadi budak ya. Jadi bilang gue juga nggak tahu lah gitu. Terjadi. Nah dari situ dia nggak ketemu, gue nanyain juga, dia bilang cuma ada di sana, saya ngomong gitu. Ya udah, gue nggak ngomong apa-apa lagi kan. Dari situ gue biasa aja gitu. Nah tiba saatnya itu orang tuanya nyariin, gue bingung. Nah sempat tanya ke gue, si ini kemana katanya. Wah nggak tahu ibu, terakhir katanya main sama lu, kan katanya mau main ke rumah lu. Iya terakhir main ke rumah saya, cuma sama saya udah kurang lebih ya sekarang ini 2 minggu sebulanan, gue bilang. Dia nggak pernah kelihatan gitu. Ini oh gitu. Minta kalau semua dia ada di mana kabarin ya katanya gitu. Mungkin dia kontak banting kali ibunya ya. Iya pasti. Nah itu selang ibunya seminggu lah dari rumah gua, nggak lama itu selang seminggu ya, dia datang ke rumah. Gua bilang alhamdulillah gua masih ngeliat muka lo, gua bilang gitu kan. Pulang, sempet pulang dulu tuh. Itu dia ngomong, katanya, maafin gue ya, katanya gitu, orang tua gue dia nyariin ke lu. Dia udah tahu? Kok dia tahu? Ya mungkin kasih tahu kali atau gimana, gue nggak ngerti kan. Gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa, gue bilang. Cuma lu gitulah, lu pamit lah, katanya. Atau lu bilang, lu kasih apa, orang tua lu jangan nyariin lagi atau gimana gitu. Saya mau pergi jauh atau gimana kan gitu bahasanya. Ya nggak bisa kayak gitu lah, gue ngomong nanti mau ibu gue mau pergi jauh, dia pikiran, ya kan? Ya maksudnya lu bilang aja mau kemana gitu. Udah tuh dia dari rumah gue pulang ke rumahnya dia, ke rumah ibunya, entah ngomong apa, lalu aja itu sebulan, seminggu ketemu, 2 minggu, terus ketemu sebulan, 3 bulan ketemu. Ya 6 bulan, setahun, nggak pernah dia sudah ketemu main. Setelah ketemu ibunya, gue bilang kemana lagi, gue bilang. Akhirnya tuh terakhir gue denger itu, yang gue datengin, gue mau nagih masalah batu apa berlian gue yang buat susu, gue datengin itu ke gurunya itu. Gurunya saya temuin lagi sibuk, nggak ada di tempat. Sibuk nggak ada di tempat. Nah ternyata dia itu ada juga kerjaan yang sama kasusnya kayak gua nih, ada orang gitu loh. Dia sibuk sama orang, kasusnya sama kayak gua sama temen gua gini gitu. Temen gua minta sesuatu yang kayak gini gitu. Udah tuh, gua masih tetap penasaran lah, gua bilang. Akhirnya gua ketemu sebulan, gua datengin. Dia bilang
berlian gua udah dipakein ke temen gua yang temen gue ini yang setahun kemarin. Terus gue nanya, terus gimana keadaannya, kabar temen lu baik-baik aja, temen lu senang, lu masih pakai banyak pikiran. Ya gue nggak mikirin, gue bilang gue cuma pengen tahu doang gitu loh. Nah, udah dari selang itu gue bener-bener mutusin tuh di situ tuh, gue nggak mau istilahnya nggak mau tahu, dan gue nggak mau nginjek lagi ke gurunya si Aki gitu loh. Gue mau sampai ke si Aki aja lah gitu loh, karena pikiran gue nggak mau jadi bencana gitu, gue nggak mau jadi masalah akhirnya gitu. Nah bersering dengan waktu ya gue cuma bantu gue datang ke situ, gue biasa aja, gimana gue mau nanyain kabar teman gue, di hati gue hilangin lagi. Nah sampai titik terakhir gue main ke rumah Aki itu waktu gue nganterin temen gue lagi, itu untuk nyari berobat. Nah dari situ gue nggak pernah datang lagi. Temen gue nyari bener-bener nyari ya gue selesai nyari gue pulang gitu loh. Ada terakhir temen gue nyari itu untuk ya temen gue itu punya masalah, disakitin lah sama orang. Ya gue bilang, terus mau minta syariat, gue bilang ya teman gue disakitin sama bininya sendiri gitu. Gue bilang lah kok kayak begitu, iya terus gimana, ini gue pengen inilah kayak gitu, pengen nyariat gitu loh. Iya nggak tahu lah dendam atau gimana kan, pengen nyariat udah kan. Ya gue bilang kalau lu mau nyariat seperti apa nggak usah jauh-jauh, gue bilang di sini aja. Kayak gue bawa tempat Aki, dan titik masalah lu mau seperti apa, lu obrolin di dalam. Gue bilang gitu, udah kan. Itu posisi sore juga lah, itu gue datang lah ke rumah si Aki tanpa gue bertanya temen gue yang tempo hari. Gue nggak bilang lah temen gue udah, karena berjalan tahun udah. Gue datang si Aki, kemana aja lu, katanya jalan datang. Jadi biasa sekarang udah kerja begini katanya. Oh ya udah bagus, alhamdulillah kata gitu. Udahlah, dia bilang, ini ada apa nih? Ini si teman saya, gue bilang gitu. Ada apa? Oh, ini kata dia merasa disakiti oleh istrinya. Oh, urusan serius nih. Ya udah ayo kamu masuk ke sini. Iya, masuk katanya. Masuk ke teman gue. Dia cerita di sana disakitin sama istrinya, katanya diselingkuhin sampai dengan bandanya habis, anak-anaknya nggak diakuin, ditelantarin. Iya, dia cerita, gue minta supaya dia nyesel seumur hidup, dibikin dia nyakitin gue, bikin hatinya sakit juga. Dia dendam gitu balik. Iya, kayak dendam lah atau gimana gitu, disebut dendam gitu loh. Akhirnya dibikin lah, bukan dibikin lagi, saya lagi gitu. Nah sampai situ dia pulang, dikerjain apa yang disuruh Aki. Ya sampai sekarang alhamdulillah yang gue lihat teman gue nggak sekarang hidupnya yang disakitin tentang hidupnya tenang, ya punya istri lagi, dia udah bisa, akhirnya bisa. Karena yang gue tahu tempo hari dia dibikin sama dia meminta ke si Aki, dibikin sesuatu yang bikin orang geli sama dia lah gitu. Entah apa gitu, gue juga kurang tahu gitu. Akhirnya dari situ gue bilang, terus gimana kerasanya? Ya udahlah katanya, udah puas katanya gitu, udah nggak sendiri. Oh ya udah. Nah itu nah dari situ temen gue tuh minta anterin lagi balik biasanya kalau kata orang Sunda turun nuhun lah, terima kasih. Karena dia udah punya dapat istri pengganti, dia udah cerai nih, dapat istri pengganti baik, sayang sama anaknya. Gitu. Akhirnya dari situ datang lagi ngucapin terima kasih. Nah dari situ tuh, gue terakhir tuh ke rumah Aki sampai sekarang tuh, karena ya memang gue jarang kesana lagi dengan kesibukan kerja gue. Ya, tapi sih masih ada sekarang. Orangnya sih masih ada.
Nah dari situ gue nggak pernah tuh lagi injek-injek ke rumah si Aki. Dan lu gak pernah nyari tahu temen lu lagi. Gue udah nggak mau tahu dah. Sampai detik ini pun gue belum jarang ketemu lagi tuh manusia. Emaknya nggak pernah nanya. Enggak, ya mungkin itu pesen itu kali ya, atau dia terakhir nemuin gue itu. Yang dia minta izin ke rumah emaknya juga. Mungkin. Kalau pergi jauh jadi nyariin. Iya, kalau pergi jauh yang dicari atau gimana, gue nggak ngerti lah. Pokoknya bahasa dia lah. Cuma yang gue kaget seperti itu aja. Menghilang gitu aja gitu loh. Dia ceritanya habis. Ya kalau buat gue sih ceritanya sampai situ ya. Terakhir itu temen gue berobat yang menjagain perempuan. Dari situ udah. Wah belum nyari lagi ke ini. Sekarang ya. Nah. Itu guys, kalau ibaratnya ngambil ringkasan ceritanya sih, kalau mau dapat rezeki atau mau sesuatu yang itu jangan instan. Iya. Kerja kalau mau dapat uang, mau kaya, ibaratnya kerja usaha itu prosesnya. Kalau melalui jalur singkat atau instan, yang modelnya kayak temennya si Kino ini. Iya. Jalannya jadi sesat. Bahasanya nikah sama negeri lain. Iya. Udah gitu dikawinin sama makhluk halus. Nggak pulang-pulang. Serem. Ceritanya sih serem. Sampai di sini ada mau ditambahin? Kayaknya udah. Udah. Kita ya. Putus di situ, gue jarang lagi nginjek-injek dan gue Sekarang nggak tahu. Oke guys, sampai di sini dulu cerita misterinya, sambungan dari yang kemarin. Di sini udah terakhir, udah finish. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita mistis selanjutnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.